Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan dari penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama selama masa pembelajaran jarak jauh. Di masa pandemi ini, ingat ya, untuk selalu menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sehat-sehat semua ya. Hari ini bersama saya Bapak Agus Supriyanto, kita akan belajar tentang materi penyajian data. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang SMP kelas 7 semester 2. Selama acara berlangsung, anak-anak dapat memberikan komentar di kolom chat. Sudah semangat belajar kan? Yuk kita belajar bersama. Kita akan belajar materi penyajian data. Materi ini untuk jenjang SMP kelas 7 semester 2. Materi yang akan kita bahas adalah pengumpulan data, kemudian penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nantinya bahasan materi ini dilengkapi dengan pembahasan beberapa soal untuk melatih kemampuan sahabat Erlangga semua. Terlebih dahulu kita bahas tentang data. Ada satu pertanyaan, apa itu data? Untuk memahami data, perhatikanlah daftar berikut untuk menunjukkan nama anak dan tinggi badan. 1. Budiman, tinggi badannya 167 cm. 2. Yunita, tinggi badan 160 cm. 3. Joni, tinggi badan 175 cm. 4. Rini, tinggi badan 156 cm. Dan 5. Tiara, tinggi badan 160 cm. Jika kita cermati daftar tersebut, maka terdapat kumpulan angka. Kumpulan angka itu adalah 167, 160, 175, 156, dan 160. Kumpulan-kumpulan angka ini selanjutnya dinamakan data. Kemudian bagaimana cara mendapatkan angka-angka yang dapat dikategorikan sebagai data? Cara yang kita gunakan untuk mendapatkan angka-angka yang tergolong data itu dapat dilakukan dengan cara 1. Observasi atau pengamatan. Dalam observasi atau pengamatan, yaitu dilakukan melalui pengukuran tinggi badan. Jadi pengumpulan data itu dilakukan dengan melakukan pengukuran. Yang kedua, interview atau wawancara dilakukan dengan cara menanyai anak-anak tentang tinggi badan. Kemudian yang ketiga, dengan angket atau survei. Angket atau survei dilakukan dengan cara anak menuliskan tinggi badan mereka
pada daftar pertanyaan yang disediakan. Biasanya daftar pertanyaan ini disediakan oleh orang yang ingin mengetahui informasi dari orang-orang yang akan diberi pertanyaan. Dari data tersebut, sahabat Erlangga bisa cermati pada layar yang di dalam kotak berwarna hijau. Di sana tertulis angka 167, 160, 175, 156, dan 160 inilah yang dinamakan data. Dari masing-masing data itu, 167 itu dinamakan datum, 160 itu datum, 175 itu datum, 156 dinamakan datum, dan 160 juga dinamakan datum. Jika kita hitung, banyak data itu adalah 5, dan ternyata jika kita cermati pada layar, banyak datum juga 5. Dari penjelasan ini, berarti banyak data sama dengan banyak datum. Dapat disimpulkan, data adalah informasi atau keterangan atau fakta berupa angka maupun kategori atau predikat. Sedangkan datum adalah bentuk tunggal atau satuan dari data. Setelah kita bisa mengumpulkan data, bagaimana kita menyajikan data-data itu? Data-data dapat kita sajikan dalam cara tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita cermati lagi, ada pendataan usia sebagai berikut. Tertulis usia sekelompok anak itu adalah 11, 12, 16, 15, 14, 12, 15, 13, 15, 13, 12, 12, 12, 13, 14, 13, 11, 12, dan 14. Jika kita mencermati pencatatan data seperti ini, maka data ini masih terpencar-pencar, sehingga kita masih kesulitan untuk mencari informasi dari catatan yang masih terpencar. Agar data itu bisa tercatat dengan lebih baik, maka penulisannya bisa dinyatakan dalam tabel. Sebelum kita sajikan data itu dalam tabel, terlebih dahulu kita amati bahwa data-data pencatatan ini ada 6 jenis data atau 6 jenis usia yang tercatat, yaitu 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jenis-jenis data ini kemudian kita tuangkan di dalam tabel. Sahabat Erlangga bisa lihat di layar, untuk usia, jenis usia itu adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16. Namun yang perlu kita lakukan adalah banyaknya yang berusia 11 itu ada berapa, yang berusia 12 ada berapa, yang berusia 13 ada berapa, yang berusia 14 ada berapa, yang berusia 15 ada berapa, dan yang berusia 16 itu ada berapa. Sahabat Erlangga bisa hitung satu persatu dari sini. Namun kalau itu dilakukan ternyata terkadang ada kendalanya. Kendalanya adalah kita salah mencermati angka yang tergabung dalam data. Untuk meminimalisir kesalahan itu, maka kita pergunakan alat bantu yang dinamakan turus. Sehingga turus ini nanti digunakan untuk menghitung
yang berusia 11 itu ada berapa, 12 ada berapa, dan seterusnya sampai yang berusia 16 ada berapa. Bagaimana kita mengisi turus ini? Sahabat Erlangga bisa cermati. Yang pertama, untuk usia 11. Usia 11 ini kita berikan coret berwarna hijau. Selanjutnya di turus yang berusia 11 kita berikan garis 1. Demikian juga untuk data yang kedua berusia 12. Ketika usia 12 ini kita coret warna hijau, maka pada baris yang menunjukkan usia 12 itu juga kita beri garis. Dalam hal ini garis berwarna merah. Sehingga sahabat, ketika mencoret pada data hasil catatan di dalam tabel, kita berikan sebuah garis yang sama dengan data yang kita coret. Setelah 12 ini kemudian kita lanjutkan untuk yang 16, 15, 14 dan seterusnya. Coba dicermati perubahan atau pencatatan di dalam pengisian turus. Cermati pada layar. Nah, sahabat Erlangga, ketika di sini ada data yang dicoret hijau, maka otomatis di dalam tabel ini ada garis yang dibuat. Dari turus yang sudah terisi ini, untuk yang usia 12 ini ada perbedaan garis yang kita buat, ada garis miring. Setelah garis yang tegak ini ada 4, untuk mengikat bahwa satu ikatan ini berisi 5, maka ikatannya itu berupa garis miring. Ikatan ini gunanya untuk apa? Untuk memudahkan menghitung frekuensi. Sehingga satu ikatan itu adalah 5, kalau ada yang tidak diikat 1 berarti nanti 6. Setelah turus ini terisi semua, usia 11 garisnya ada 2, berarti frekuensinya nanti 2. Kita cermati. Yang usia 12, satu ikatan 5, yang tidak diikat 1, berarti ada 6. Yang usia 13 itu ada satu ikatan, berarti ada 5. Yang usia 14 ini garisnya ada 3, berarti frekuensinya 3. Yang usia 15 garisnya ada 3, berarti frekuensinya 3. Kemudian yang usia 16 turusnya atau garisnya itu 1, berarti frekuensinya 1. Kalau ini kita jumlah frekuensi semuanya itu harus sebanyak dengan hasil pencatatan data. Kalau kita hitung hasil pencatatan data itu ada 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2, 14 ditambah 6 berarti 20. Maka kalau frekuensi ini kita jumlah itu harusnya juga 20. Kita cek. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 3, 16. 16 tambah 3, 19. 19 tambah 1, 20. Berarti pembuatan tabel dengan menggunakan alat bantu turus ini sudah benar. Sebagai catatan, usia dalam tabel ini menunjukkan jenis data. Kemudian turus adalah cara atau alat yang dipergunakan untuk menghitung masing-masing datum. Sedangkan frekuensi adalah banyak masing-masing data. Penulisan seperti ini, tabel seperti yang ada di layar itu bisa disederhanakan. Nah, sahabat Erlangga bisa cermati, penyederhananya hanya terisi usia dan frekuensi.
Kalau kita bandingkan, yang usia 11 ada 2, 12 ada 6, 13 ada 5, 14 ada 3, 15 ada 3, 16 ada 1. Jadi pada saat penyederhanaan ini terus dihilangkan. Ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Kita lanjutkan penyajian data dalam diagram batang. Kita masih mempergunakan data dari pencatatan usia pada tabel sebelumnya. Sahabat Erlangga, tabel pada penyajian data dalam bentuk lingkaran ini atau dalam bentuk data itu ada perbedaan. Kalau dalam tabelnya itu dibuat turun ke bawah, jadi 11, 12, 13 sampai 16 itu ke bawah. Namun kalau di dalam bentuk lain penulisannya 11, 12 itu bisa dibuat secara mendatar, sehingga tidak perlu bingung untuk ini tabel mana yang dipakai. Jadi sama saja. Bagaimana untuk menyajikan data dalam diagram batang? Yang kita lakukan adalah satu, buatlah garis mendatar untuk menuliskan data. Yang kedua, buatlah garis tegak untuk menuliskan banyak data. Yang ketiga, garis mendatar dan garis tegak itu akan berpotongan. Kemudian yang keempat, buatlah batang-batang pada setiap jenis usia. Sedangkan tinggi batang disesuaikan dengan banyak data atau frekuensi. Dari data yang ada pada layar, usia dan frekuensi ini kita buat diagram batangnya. Sahabat Erlangga bisa cermati, ini ada garis mendatar. Ini menandakan letak untuk menuliskan usia, kemudian garis tegak letak menuliskan banyaknya frekuensi. Kita cermati bahwa antara garis mendatar dan garis tegak ini berpotongan. Kemudian usianya tadi jenisnya adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka di dalam garis mendatar itu juga tertulis 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sedangkan frekuensi terendah adalah 1 dan yang tertinggi adalah 6. Maka pada penulisan angka pada frekuensi ini kita urutkan dari kecil ke besar. Di sini dituliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ketika kita menggambarkan batang, ketinggian batang itu bisa tercakup semua di dalam angka-angka frekuensi ini. Untuk usia 11, frekuensinya 2. Cara menggambarkannya adalah pada frekuensi 2 kita buat garis mendatar. Kemudian dari usia 11 kita buat batang ke atas. Jadi batangnya ini di usia 12, ketinggiannya 2. Jadi garis yang kita buat tadi. Dilanjutkan untuk yang usia 12. 12 itu frekuensinya 6. Berarti di angka 6 kita buat garis mendatar. Kemudian dari 12 kita buat batang ke atas sampai angka 6. Usia 13 frekuensinya ada 5, berarti di angka 5 kita buat garis mendatar. Dan dari 13 kita buat batang ke atas sampai ke angka 5. Untuk yang usia 14 itu ada 3. Berarti angka 3 kita buat garis mendatar. Dan dari 14 kita buat batang ke atas sampai di angka 3. Sedangkan usia yang 15 frekuensinya juga 3. Ini tadi kita sudah membuat garis mendatar di angka 3 atau frekuensi 3. Maka di usia 15 kita buat batang ke atas juga sampai di angka 3. Kemudian untuk yang usia 16 itu frekuensinya 1, berarti di angka 1 kita buat
garis mendatar, kemudian di angka 16 ini kita buat batang ke atas sampai ketinggiannya di angka 1. Nah, gambar inilah yang dinamakan diagram batang. Namun ketika kita menggambarkan diagram batang ini ada panduan agar tergambar dengan sempurna atau baik. Apa itu? 1. Lebar antar batang kita buat sama. Kemudian untuk jarak antar batang juga dibuat sama. Batang yang menunjukkan usia 11 dan 12 dan 12 dengan 13 ini jaraknya, 13 dengan 14 ini, 14 dengan 15 ini, 15 dengan 16 ini. Jadi jarak antar batang ini dibuat sama. Maka kalau dua panduan ini digunakan ketika menggambarkan diagram batang akan kelihatan bagus. Penyajian data dalam diagram garis. Data suhu ruangan selama 5 jam, yaitu dari pukul 23 sampai pukul 3 tercatat seperti di dalam tabel berikut. Pukul 23 suhunya 26 derajat, pukul 24 suhu 25 derajat, pukul 1 suhu 24 derajat, pukul 2 suhu 26 derajat, pukul 3 suhu 27 derajat. Bagaimana kita menggambarkan atau menyajikan data ini dalam diagram garis? Ada beberapa hal yang perlu dicermati terlebih dahulu sebelum menggambarkan diagram garisnya. 1. Buatlah garis mendatar untuk menuliskan pukul. Kemudian yang kedua, buat garis tegak untuk menuliskan suhu. 3. Kedua garis tersebut akan berpotongan. Yang keempat, tentukan titik potong atau pasangan dari pukul dan suhu. Jadi nanti antara suhu dan besar Jadi nanti antara pukul dan besar suhu itu akan dipasangkan dalam berupa titik. Yang kelima, hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis. Kita cermati menggambar diagram garisnya. Nah, sahabat Erlangga, ini garis mendatar, ini menunjukkan pukul, jadi pukul 23, 24, 01, 02, dan 03. Kemudian yang tegak, suhu terendahnya itu adalah 24, tertingginya adalah 27, maka besar suhu ini kita tuliskan semua. Sehingga ketika nanti membuat pasangan antara pukul dan suhu, itu semuanya mempunyai pasangan. Sedangkan untuk garis tegak itu ada satu simbol garis yang terputus. Ini menandakan apa? Bahwa di bawahnya 24 itu masih panjang. Hanya agar tidak terlalu panjang garis itu, maka diwakili dengan simbol ini. Kita cermati. Pukul 23, suhunya 26, kita buat pasangannya. 26 berpasangan dengan 23. Nah, ini ada sebuah titik. Jadi pukul 23, ini kalau dibaca suhunya 26. Kita lanjutkan untuk yang pukul 24, itu berpasangan dengan 25. Nah, ini titik. Pukul 1 berpasangan dengan 24 derajat. Nah, ini sebuah titik. Pukul 2 berpasangan dengan 26. Nah, ini ada sebuah titik. Pukul 3 berpasangan dengan 27. Berarti di sini sudah ada 5 titik. Titik ini menandakan pasangan pukul dan suhu. Titik-titik ini kemudian kita hubungkan dengan garis. Nah, garis yang berwarna merah ini. Inilah yang dinamakan diagram garis. Namun ada catatan yang perlu digarisbawahi adalah lambang, ini sahabat cermati, untuk mewakili garis dan ukuran yang panjang. Jadi untuk menyederhanakan garis yang panjang. Kita lanjutkan penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Hasil pendataan peserta ekstrakurikuler itu ada pada data berikut.
Jenis ekstranya adalah silat, PMR, musik, basket, dan voli. Untuk peserta silat itu ada 10 anak. Yang PMR ada 14 anak, yang musik ada 9 anak, yang basket ada 12 anak, dan voli 15 anak. Bagaimana kita menggambarkan tabel ini, data ini ke dalam diagram lingkaran? Ada panduan yang bisa kita gunakan. Satu, kita harus menentukan besar sudut masing-masing baris ini. Jadi silat besar sudutnya berapa, PMR besar sudutnya berapa, musik besar sudutnya berapa, basket besar sudutnya berapa, dan voli besar sudutnya berapa. Setelah besar sudut ini bisa kita temukan, maka langkah selanjutnya adalah menggambarkan sudut-sudut itu ke dalam lingkaran. Kita cermati tabel berikut untuk menentukan besar sudut masing-masing jenis ekstra. Untuk silat banyak pesertanya 10. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali sebelum menentukan besar sudut ini berapa, kita hitung jumlah peserta semuanya ada berapa. Setelah kita jumlahkan, 10 tambah 14 tambah 9 tambah 12 tambah 15 adalah 60. Maka ketika kita menentukan sudut silat, itu adalah banyak peserta silat per jumlah semuanya per 60, berarti 10 per 60 dikalikan 360 derajat. 360 derajat itu dari mana? Kita ingat bahwa dalam satu lingkaran besar sudutnya itu adalah 360 derajat. Berarti 10 per 60 kali 360 derajat hasilnya adalah 60 derajat. Untuk yang PMR 14 per 60 kali 360 derajat sama dengan 84 derajat. Yang musik 9 per 60 dikalikan 360 derajat sama dengan 54 derajat. Yang basket 12 per 60 dikalikan 360 derajat sama dengan 72 derajat. Yang voli 15 per 60 dikalikan 360 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, sudut-sudut ini kemudian kita gambarkan dalam bentuk lingkaran. Nah, ini adalah data pada slide sebelumnya. Kita buat lingkarannya, kemudian kita buat garis tegak dulu, vertikal dari pusat ke lingkaran. Kemudian kita buat sudut sebesar 60 derajat. Nah, ini daerah yang tertera ini adalah untuk daerah silat, besar sudutnya 60 derajat. Kita lanjutkan untuk yang PMR, besar sudutnya 84 derajat, ini untuk yang PMR. Jadi dari garis yang kedua ini kita ukur ke sini 84 derajat. Yang ketiga untuk musik 54 derajat, dari garis ini ke sini kita ukur 54 derajat untuk musik. Dilanjutkan untuk yang basket 72 derajat, itu dari garis ini ke sini ya. Itu 72 derajat untuk yang basket. Selanjutnya daerah yang terakhir ini yang 90 derajat itu adalah untuk yang voli. Di layar inilah yang dinamakan diagram lingkaran. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan untuk mendapatkan besar sudut masing-masing daerah adalah banyak data per jumlah semua data dikalikan 360 derajat. Selain itu, di samping untuk lingkaran ini dinyatakan dalam derajat, dapat juga dinyatakan dalam persen, yaitu dengan perhitungan banyak data per jumlah semua data dikalikan 100%. Bagaimana sahabat Erlangga? Masih ingin tantangan untuk pemahaman lebih lanjut tentang penyajian data ini? Nah, sekarang perhatikan soal berikut. Hasil pencatatan ukuran sepatu dari sekelompok anak tercantum di dalam tabel berikut. Yang ukuran sepatunya 38 ada 15 anak, yang ukurannya 39 ada 20 anak, ukuran 40 ada 22 anak,
ukuran 41 ada 16 anak, dan ukuran 42 ada 10 anak. Sajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Setelah kita belajar bagaimana melukis atau menggambar diagram batang sebelumnya, maka bisa kita lakukan berikut. Untuk garis mendatar ini untuk ukuran sepatu 38, 39, 40, 41, 42 sesuai dengan jenis ukuran sepatu tadi. Nah, untuk frekuensinya ini agak ada perbedaan sedikit dari sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi dituliskan 1, 2 sampai 6, namun untuk frekuensi pada soal ini data terkecilnya adalah 10 dan tertingginya adalah 22, maka yang 1 sampai 9 tidak perlu kita tuliskan, yang kita tuliskan hanya 10 sampai 22, dan di sini biar tidak terlalu tinggi, maka antar satuan ini dibuat selisih 2, sehingga ini 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Nah, ini antar satuan ini selisihnya harus sama. Jadi tidak boleh di sini 10 kemudian ini 15, 16, tidak boleh. Itu nanti tidak menunjukkan bahwa lebar antar satuan ini sama. Kemudian dengan cara yang sama, yang 30 ukuran sepatu 38 itu ada 15 anak, berarti di 15. Nah, ini 15 itu antara 14 dan 16, di tengah-tengahnya kita buat garis mendatar. Kemudian dari 38 kita buat batang ke atas. Dilanjutkan untuk yang 39. 39 ada 20, berarti 20 dibuat garis mendatar. Kemudian dari 39 dibuat batang ke atas. Yang 40 itu ada 22. 22 dibuat garis mendatar, dari 40 buat batang ke atas sampai di angka 22. Begitu seterusnya sampai di ukuran sepatu 42. Inilah diagram batang untuk persoalan pencatatan ukuran sepatu dalam tabel di bawah ini. Demikian sahabat Erlangga yang bisa Pak Agus sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan kali ini membantu sahabat Erlangga untuk memahami penyajian data. Tetap semangat sahabat Erlangga, sukses selalu. Saya akhiri sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.